Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex, sehingga PT tersebut akhirnya resmi ditutup dan mengakibatkan lebih dari 10.000 karyawannya di PHK. Lantas seperti apa nih tanggapan dari DPR RI, terutama dari Komisi 9 DPR RI terkait dengan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 10.000 karyawan akibat tutupnya dari PT Sritex ini? Telah hadir bersama kami pemirsa Bapak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Baik Pak, terkait dengan hal yang baru saja terjadi, yakni terkait dengan PT Sritex yang ditutup secara permanen nih Pak. Ini menyebabkan lebih dari 10.000 karyawannya di PHK. Dari Komisi 9 sendiri ini seperti apa nih Pak? Pertama saya prihatin karena janji pemerintah di awal Oktober kalau nggak salah yang ingin menyelamatkan Sritex agar tidak pilot, tidak terbukti. Nah sekarang kan sudah inkrah di Mahkamah Agung, kekuatan hukumnya tetap. Maka mau tidak mau sekarang tergantung pada kurator. Nah tentu Komisi 9 karena harus melindungi pekerja, kami harus menjamin hak-hak pekerja yang di PHK itu dipenuhi dengan baik. Jadi kurator ini harus memprioritaskan setelah nanti penyelidikan, identifikasi atau dijual, siapa pembelinya, hasil penjualan itu nomor satu yang diselesaikan adalah hak pekerja. Hak kerja itu pertama uang pesangon harus kan, sudah diatur dalam regulasi. Yang kedua adalah THR, mesti dapat nih THR yang dalam waktu pendek ini. Yang ketiga kalau dia didaftar ikut misalnya jaminan hari tua, JHT-nya harus diperoleh. Yang ketiga jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kelima kalau dia masih menjadi peserta BPJS, masih ada 6 bulan itu berhak memperoleh layanan kelas 3 meskipun dia nggak bayar. Nah, syukur-syukur pemerintah ngasih kredit usaha rakyat bagi mereka yang kena di PHK. Syukur-syukur juga misalnya anak-anak yang kena PHK tetap mendapat PIP, program Sekolah Pintar atau KIP. Ini hal-hal yang harus dilakukan oleh kurator dan pemerintah harus support di sini. Jadi saya menghormati keinginan pemerintah untuk menyelamatkan Sritex, tapi tidak usah jauh-jauh dulu, tutup bukunya. Itu hak karyawan yang kena PHK ini diselesaikan dulu. Kalau kok nanti kemudian kurator dan pemerintah bisa menjual Sritex dan ada pembeli, maka itu babak kedua. Kalau dia mau rekrut lagi, tentu karyawannya mulai dari nol kan. Nah ini baru jilid keduanya. Yang terakhir nih Pak, ini kan lebih dari 10.000 tenaga pekerja yang kemudian di PHK. Nah ini dari Komisi 9 sendiri seperti apa mendorong agar peluang kerja mereka tetap didapatkan di tengah kita sedang mengalami yang namanya Indonesia gelap kalau menurut masyarakat ya Pak. Dan banyak hashtag kabur aja dulu. Nah ini kan sedang booming di masyarakat. Kemudian ini lebih dari 10.000 pekerja di PHK. Kalau dari Komisi 9 mendorong agar peluang mereka bekerja lagi ini seperti apa nih Pak? Ya kan di Kementerian Tenaga Kerja ada jaminan kehilangan pekerjaan. Di dalamnya ada skema pendidikan pelatihan, ada skema informasi lowongan kerja baru atau link and match-nya itu kan di Kemenaker kan. Nah itu ada, diaktifkan saja jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau tidak salah kemarin ada 1 juta yang diskemakan untuk itu. Nah kalau 1 juta dikurangi 10.000 karyawan Sritex kan tidak ada nilainya tuh. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan yang digunakan untuk itu. Dan 1 tahun anggarannya untuk 1 juta orang. Ini kalau Kemenaker bisa mengaktifkan JKP ini menurut saya sudah berguna. Nah yang kedua tentu ya harus merubah skill dong. Ini merubah skill kan tidak mudah juga. Atau wira swasta dong, maka saya usulkan kalau ada yang punya wira swasta kasih KUR dong, kredit usaha rakyat yang tidak terlalu membebani dong. Ini bagian penting dari upaya yang bisa kita lakukan. Maka pemerintah betul-betul siaga betul nih, kan sudah ada tantangan Indonesia gelap karena pertumbuhan ekonomi kita yang menurun, karena investasi yang lambat, karena efisiensi dampak, karena daya saing perusahaan kita dengan perusahaan asing yang nggak mungkin lagi kompetitif,
karena masuknya barang-barang impor yang tidak terkendali oleh Menteri Perdagangan, karena banyaknya PHK, kan semakin gelap nih. Jadi ini kerja keras pemerintah, Pak Presiden dan Pak Menteri, mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan kasus PHK dari PT Sritex yang baru saja terjadi. Dan tadi disampaikan Pak Edi bahwa ini merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah untuk kemudian mencarikan solusi bagi para tenaga kerja yang di PHK di PT Sritex yang kira-kira sekitar lebih dari 10.000 tenaga kerja pemirsa. Dan tadi juga disampaikan bahwa Komisi 9 akan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan penjualan aset dari PT Sritex ini sesegera mungkin, kalau bisa sebelum Lebaran nanti, karena mereka yang di PHK ini menunggu THR-nya untuk bisa didapatkan. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.